Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semuanya. Selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus Tuhan kita ada pada kita semua. Saat ini kita masuk dalam ibadah minggu ke-6 sesudah Pentakosta dengan tema Beriman Penuh, Bersaksi Sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Kami undang jemaat berdiri. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi kehidupan yang tengah kita hadapi, kasih Allah yang besar selalu menaungi kita. Kasih-Nya mengarahkan langkah kita dan menguatkan kita. Dan kasih Allah yang besarlah yang membahagiakan kita di sepanjang kehidupan. Marilah dengan sukacita kita memuji Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapakku. Di asuh
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita datang ke hadirat-Nya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita tunduk dalam doa dan penyesalan kita. Allah Maha Kasih, sungguh bersyukur ketika kami menerima kasih-Mu, kasih yang tiada taranya, kasih yang senantiasa mengiringi langkah kami. Namun Tuhan, di saat yang sama, kami malu karena kami belum bisa mengasihi sebagaimana kasih yang Engkau ajarkan. Kami mengingat berbagai kesalahan yang kami lakukan, bahkan kesalahan yang dengan sengaja kami lakukan dan kami simpan hingga saat ini. Saat hati kami memilih untuk menyimpan kesalahan, memilih untuk membenci, memilih untuk mendendam, dan memilih untuk membalas, Tuhan, ampunilah kami. Pulihkanlah kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Tolonglah agar kami memiliki keberanian mengampuni, mengulurkan tangan dan hati kami untuk mewujudkan di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Marilah kita sambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah berkenan atas pertobatan kita. Ia menyatakan anugerahnya seperti tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat yang keempat demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah anugerah Tuhan. Bersuling dan merdu, membimbing aku
Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita membaca dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita tunduk dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, perbaharuilah iman dan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh dan diterangi oleh firman-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak terkasih, firman Tuhan kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang tentara Amerika Serikat, veteran Perang Dunia Kedua, namanya Henry Nelson. Saat dia masih menjadi tentara,
dia menjadi seorang instruktur atau pengajar di bagian perang kimia. Jelas dia sangat tahu jenis-jenis bahan kimia berbahaya yang dapat membunuh manusia yang kadangkala digunakan oleh salah satu pihak saat mereka hampir kalah. Setelah pensiun dari dinas ketentaraan sebagai seorang veteran, dia kemudian tinggal di sebuah apartemen di kota Wellington di negara bagian Delaware di Amerika Serikat. Pada suatu kesempatan, apartemen tempat dia tinggal, apartemen itu tumbuh jamur karena keadaan daerah tersebut lembab. Karena itu pemilik atau pengelola apartemen kemudian memanggil bagian pemusnah jamur untuk menyemproti apartemen itu dengan hidrogen sianida. Itu adalah bahan kimia untuk membunuh jamur. Tetapi gas sianida yang digunakan untuk membunuh jamur adalah racun saraf bagi seorang manusia dan sangat berbahaya kalau manusia menghirup racun saraf sianida tersebut. Henry Nelson yang saat perang menjadi instruktur di bagian perang kimia jelas sangat tahu tentang bahaya sianida. Nah, ketika apartemennya hendak disemprot begitu untuk pengasapan, seluruh penghuni apartemen seminggu sebelumnya sudah diberitahu tentang rencana pengasapan apartemen itu, dan mereka diminta untuk bersiap-siap bahwa pada hari yang ditentukan seluruh penghuni apartemen dipersilahkan untuk keluar sebentar, barang 2 atau 3 hari, untuk apartemennya mau disemprot dengan hidrogen sianida. Dan pada saat hari pelaksanaan pun seluruh penghuni apartemen sudah keluar. Lalu petugas bagian pemusnahan jamur masuk ke dalam apartemen itu memakai perlengkapan dengan topeng gas, lalu baju lengkap, ya, tertutup rapat, lalu mulai menyemproti, mengasapi apartemennya dengan hidrogen sianida. Nah, sesudah selesai seluruh bangunan itu disemprot, lalu pintunya disegel, dipalang dengan palang kayu supaya jangan ada yang masuk karena apartemennya sedang disemprot dan kalau ada yang masuk sangat berbahaya. Tetapi tidak lama kemudian Henry Nelson sebagai salah seorang pemilik atau pengguna apartemen itu, lalu dia merusak barikade itu, barikade yang ada di depan pintu apartemennya, lalu mencoba masuk. Tetangganya mencoba memperingatkan dia, jangan, ya. Tetapi dia beralasan bahwa saya hanya ingin mengambil 2 selimut saya sudah telanjur keluar, saya lupa bawa selimut, nanti kalau malam dingin bagaimana? Tetangga yang melihat Henry mendobrak pintu apartemen lalu menghubungi pengurus apartemen. Pengurus apartemen kemudian memanggil petugas bagian pemusnah jamur untuk masuk memeriksa bagaimana keadaan Henry ini. Tetapi ketika mereka sudah masuk di dalam, mereka sudah terlambat. Saat petugas masuk ke kamar Henry, dia sudah terbaring kaku dengan 2 selimut di tangannya, selimut yang mau dibawanya. Walaupun sudah ada penghalang di pintu apartemen, walaupun sudah ada peringatan dari tetangganya, apalagi sebagai veteran perang dunia kedua di bidang perang kimia, dia jelas sangat paham bahaya sianida. Tetapi meskipun semua hal yang seharusnya membuat dia tidak memasuki kamar apartemennya lagi, tetapi akhirnya dia masuk juga dan meninggal di sana.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, di muka bumi ini hanya manusia makhluk yang memiliki akal. Tetapi seringkali tindakan manusia tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Salah satu hal yang tidak masuk akal adalah bahwa manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus walaupun sudah melihat bukti di depan mata mereka sendiri. Orang-orang di kota Nazaret sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri segala mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga sudah mendengar sendiri dengan telinga mereka bagaimana perkataan Tuhan Yesus menunjukkan hikmat yang dimilikinya. Mereka sendiri mengaku bahwa Tuhan Yesus memiliki hikmat dan melakukan mujizat yang tidak bisa mereka terangkan sebabnya. Kita baca di ayat 1 dan yang kedua, tadi dikatakan demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, di daerah Nazaret, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dilakukan oleh tangannya? Mereka, orang-orang di Nazaret ini, sudah melihat dan mendengar Tuhan Yesus. Jelas mereka juga mengakui hikmat yang dimiliki Tuhan Yesus. Jelas juga mereka mengakui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukannya mereka percaya kepadanya, mereka justru merendahkannya. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tetapi itulah manusia, ya. Dengan segala bukti yang ada di depan matanya, orang-orang di kota Nazaret tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri heran, ya, dengan sifat keras kepala manusia. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari segala penderitaan akibat dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus datang untuk membuat manusia menyadari betapa kasih-Nya kepada manusia, dan barangkali manusia itu mau menerima kasih-Nya. Tetapi tidak ada kasih yang memaksa. Karena itu pada akhirnya manusia dapat memilih untuk menolak Tuhan Yesus. Karena itu saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan keselamatan yang datang kepadanya, yang datang kepada dunia ini melalui karya penebusan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi pesan yang bisa kita baca di ayat 10 dan 11. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, sampaikan kabar sukacita keselamatan kepada semua manusia. Tetapi bagaimanapun juga manusia mungkin menolak pesan keselamatan itu. Karena itu kalau mereka menolak, Tuhan Yesus mengatakan, kebaskanlah debu yang di
kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua sudah mendengar berita keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita menerimanya dengan sukacita dan percaya? Ataukah kita seperti orang-orang yang ada di kota Nazaret, melihat tanda dan mujizat, melihat hikmat yang dari Tuhan, tetapi tetap tidak percaya? Terimalah kasih-Nya supaya kita boleh terus hidup dalam damai sejahtera-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita berdiri. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada kesempatan hari ini. Kami diingatkan untuk menjauhkan dari hati kami, dari pikiran kami, sifat keras kepala, mengeraskan hati dan tidak percaya kepadamu. Ubah hati dan pikiran kami sehingga ketika kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami sehingga kami boleh percaya dan hidup di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu sehari lepas sehari. Kami juga mengucap terima kasih karena Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang dengan segala pergumulannya. Berkatilah mereka ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang takut dan cemas Engkau beri kekuatan dan keberanian, yang menjauh darimu Engkau rangkul mereka kembali kepadamu. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, relasi keluarga, relasi suami istri, dan relasi dengan sesama yang sedang retak, Tuhan pulihkan agar setiap keluarga Kristen menjadi keluarga yang berbahagia, sejahtera, dan limpah dengan cinta kasih-Mu. Orang tua kami yang lanjut usia dan anak-anak kami, Tuhan berkati. Gereja-Mu dimanapun berada, kehadirannya mampu menjadi alat untuk mewartakan kasih-Mu. Bangsa dan negara kami dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, Tuhan tolong dan berkati. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah cara hidup yang layak. Oleh karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah, marilah kita membawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan, dengan mengingat firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Jemaat menyanyikan NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, pada pagi ini, dalam sukacita yang kami rasakan, oleh karena berkat kasih-Mu, kami menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Sesungguhnya betapa besar dan banyak berkat-Mu bagi kami. Bila kami menghitungnya, niscaya akan membuat kami terkagum olehnya. Biarlah kami senantiasa disadarkan pula akan kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dengan kerendahan hati tidak saja mensyukuri setiap berkat-Mu, tetapi juga mempersembahkan hidup kami, serta mewujudkan karya kasih di tengah dunia ini. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji nyanyian penutup Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.